Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafar Rizky Ramadan dengan stambul 10202012023. Di sini saya ingin memberikan 8 pertanyaan tentang praktikum atau bagian dari mikrobiologi. Itu yang pertama tuh saya ingin menjelaskan tentang pengertian TCM. Yang kedua fungsi TCM, 3 metode pemeriksaan TCM, 4 interpretasi TCM, 5 perbedaan TCM dan BTA dalam mendeteksi TB. Terus 6 ada bagaimana cara kerja TCM, 7 apa nama mesin yang dipakai untuk TCM, dan 8 tuh ada apa kelebihan dan kekurangan TCM. Ya, yang pertama tuh pengertian pemeriksaan TCM. Ya, pemeriksaan TCM merupakan metode deteksi molekuler berbasis niche real-time PCR. Penggunaan TCM menjadi prioritas pemeriksaan TB, tuberkulosis, oleh karena mempunyai beberapa kelebihan di antaranya. Yang pertama tuh ada sensitivitas tinggi, cepat. Hasil dapat diketahui dalam waktu kurang lebih 2 jam. Dapat mendeteksi secara simultan atau bersamaan adanya bakteri MTB dan resistensi terhadap rifampicin yang merupakan salah satu obat anti tuberkulosis yang paling sering digunakan. Terus yang kedua tuh spesimen apa saja yang digunakan untuk mendiagnosis TB paru. Untuk mendiagnosis TB paru ini spesimen yang digunakan pada pemeriksaan TCM tuh adalah dahak. Baik yang didapat dengan berdahak langsung ataupun dengan diinduksi. Namun pada anak-anak dapat juga digunakan spesimen bilasan lambung ataupun feses. Sedangkan untuk tuberkulosis ekstra paru atau TB ekstra paru menggunakan spesimen sesuai dengan lokasi infeksi yang akan ditentukan oleh dokter yang merawat. Dan yang ketiga tuh prinsip kerja TCM. Prinsip kerja TCM adalah mendeteksi materi genetik dari bakteri tuberkulosis yang terdapat dalam sampel dahak atau yang bisa dibilang dengan sputum dahak atau sputum dari pasien, serta menguji kepekaan bakteri terhadap obat rifampicin. Nah, sehingga dapat mengetahui apakah pasien mengalami resisten terhadap obat tuberkulosis ini atau resisten terhadap obat TB ini. Terus yang keempat, komponen sistem TCM. Nah, komponen sistem TCM TB merupakan komponen yang disediakan oleh produsen pada setiap kali pembelian alat. Ya, komponen tersebut terdiri atas yang pertama ada alat TCM, terus yang kedua itu ada komputer atau laptop yang telah berisi program GX, DX dan program lain yang dibutuhkan. Yang ketiga itu ada barcode scanner. Yang keempat ada kabel daya dan kabel lainnya. Yang kelima ada buku petunjuk operasional alat TCM. Terus yang buku petunjuk operasional alat TCM, peralatan atau bahan habis pakai yang tidak tersedia dan harus disediakan oleh laboratorium. Dan pelaksana TCM TB adalah pot dahak, alat pelindung diri seperti jas lab, masker, sarung tangan, penghitung waktu atau bisa dibilang dengan timer, label dan spidol, peralatan yang bersifat opsional untuk dimiliki laboratorium pelaksanaan TCM. Dan TB adalah Biosafety Cabinet atau yang bisa dibilang BSC, minimal BSC kelas 2A, Biocontainment Centrifuge Vortex. Dan yang kelima ini interpretasi TCM. Hasil dapat diinterpretasikan sebagai salah satunya tuh kayak MTB terdeteksi apabila terdapat dua probe memberikan nilai CT dalam batas valid dan delta CT min atau selisih atau perbedaan CT terkecil antar pasangan probe lebih kurang dari 2.0. Rifampicin resistennya tidak terdeteksi apabila delta CT max selisih atau perbedaannya antara probe yang paling awal muncul dengan paling akhir muncul kurang dari 4.0, dan rifampicin resisten terdeteksi apabila delta CT maksimal tuh lebih dari 4.0, dan rifampicin resisten indeterminate apabila ditemukan dua kondisi sebagai kayak pertama tuh nilai CT pada probe melebihi nilai valid maksimal atau nilai 0. Nilai CT pada probe yang paling awal muncul adalah lebih dari nilai CT valid maksimalnya. Delta CT maksimal cut off 4.0 tidak terdeteksi MTB apabila hanya terdapat satu atau tidak terdapat probe yang positif. Pemeriksaan expert MTB atau bisa dibilang RIF sudah diatur secara otomatis sesuai dengan protokol kerja export MTB, RIF, dan tidak dapat dimodifikasi oleh pengguna.
Dan di sini saya ingin juga menjawab yang nomor 6, yaitu bagaimana cara kerja TCM. Nah, kerja TCM itu metode tes cepat molekuler atau yang expert MTB atau RIF, merupakan perkembangan alat diagnostik yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kuman, mikrobakterium, tuberkulosis atau bisa disebut MTB secara otomatis dengan pemeriksaan molekuler, dan juga dapat digunakan untuk mendeteksi resisten MTB terhadap rifampicin. Dan yang tujuh itu apa nama mesin yang dipakai untuk TCM. Nah, untuk memperkuat fasilitas pengecekan melalui metode ini, pemerintah tengah mempersiapkan mesin tes cepat molekuler atau yang bisa disebut TC atau sering disebut dengan Rapid Molecular Diagnostic untuk mengkonfirmasi hasil tes swab hidung dan tenggorokan. Pemeriksaan TCM selama ini umum dikenal sebagai prosedur pemeriksaan pada pasien TB atau tuberkulosis. Pada kasus TB, pemeriksaan TCM bisa menghasilkan akurasi 99%. Mesin TCM juga dapat memeriksa kuman pada dahak pasien untuk mengetahui apakah seseorang positif tuberkulosis atau TB atau tidak. Dan mesin TCM Gene Expert MTB atau RIF untuk diagnosis TBC bakal dimodifikasi untuk memeriksa spesimen virus corona SARS coronavirus min-2. Dan yang nomor 8 itu apa kelebihan dan kekurangan TCM. Nah, nomor 8 ini keunggulan alat TCM ini adalah kecepatan dalam mengolah hasil COVID-19. Setiap 45 menit, satu mesin TCM dapat mendeteksi 4 sampel sekaligus, sehingga apabila mesin bekerja dalam 24 jam, satu harian, setiap hari satu mesin Gene Expert dapat memeriksa 96 sampel. Nah, mesin ini juga sudah cukup banyak tersedia di seluruh Indonesia. Dan kelemahan dari pemeriksaan ini adalah teknologi dari pemeriksaan yang masih dipegang oleh perusahaan swasta kipid, sehingga kita harus membeli cartridge pemeriksaan dari perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat. Melonjaknya kasus COVID-19 di Amerika Serikat kemungkinan besar akan membuat cartridge TCM ini belum banyak tersedia di Indonesia pada beberapa bulan ke depan. Selain itu, belum ada juga penelitian mengenai keakuratan mesin TCM ini dalam mendeteksi virus COVID-19. Penelitian dari kuman tuberkulosis TCM ini memiliki kemampuan mendeteksi yang cukup setara dengan PCR. Dan saya ingin menegaskan kembali yang nomor pertama itu yang pengertian tentang pemeriksaan TCM, yaitu kayak pemeriksaan TCM itu kayak merupakan metode deteksi molekuler berbasis Next Real Time PCR. Dan juga penggunaan TCM menjadi prioritas pemeriksaan tuberkulosis oleh karena mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya yaitu yang saya sebutkan sebelumnya, sensitivitas tinggi, cepat. Nah, cepatnya itu hasilnya ini dapat diketahui dalam waktu kurang lebih dari 2 jam. Terus juga dapat mendeteksi secara simultan atau bersamaan adanya bakteri MTB dan resistensi terhadap rifampicin, yang merupakan salah satu obat anti tuberkulosis yang paling sering digunakan. Dan juga spesimennya itu untuk mendeteksi TB, paru spesimen yang digunakan pada pemeriksaan TCM itu adalah dahak, baik ini dapat dengan berdahak langsung ataupun dengan diinduksi. Namun pada anak-anak dapat juga digunakan spesimen bilasan lambung ataupun feses. Sedangkan untuk TB ekstra paru menggunakan spesimen sesuai dengan lokasi infeksi yang akan ditentukan oleh dokter yang merawat pasien tersebut. Dan juga TCM ini mendeteksi materi genetik dari beberapa tuberkulosis, dari bakteri tuberkulosis yang terdapat dalam sampel dahaknya pasien, serta menguji kepekaan bakteri terhadap obat, sehingga dapat mengetahui apakah pasien mengalami resisten terhadap obat tuberkulosis ini. Dan juga TCM TB merupakan komponen yang disediakan oleh produsen pada setiap kali pembelian alat. Nah, komponen itu yang pertama ada yang saya sebut ulang, ada alat TCM, komputer atau laptop yang telah berisi program GXDX dan program lain yang dibutuhkan. Terus juga di sini tersedia dari barcode scanner, kabel daya dan kabel lainnya, buku petunjuk operasional alat TCM, dan peralatan atau bahan habis pakai yang tidak tersedia dan harus disediakan oleh laboratorium pelaksanaan TCM. Pelaksanaan TCM TB itu yang pertama ada pot dahak, alat pelindung diri, jas lab, masker sarung tangan, terus penghitung waktu, label dan spidol, peralatan yang bersifat opsional untuk dimiliki laboratorium pelaksanaan TCM.
Nah, pelaksanaan TCM itu TB adalah kayak misalkan Biosafety Cabinet BSC minimal basic class to min A, Biocontainment Centrifuge Vortex, dan juga hasil dapat diinterpretasikan kayak sebagai NTB terdeteksi apabila terdapat dua probe memberikan nilai CT dalam batas valid dan delta CT min. Selisih dan perbedaan CT terkecil antara pasangan probe kurang dari 2.0. Rifampicin resisten tidak terdeteksi apabila delta CT max, selisih atau perbedaan antara probe yang paling awal muncul dengan paling akhir muncul yaitu kurang dari 4.0. Nah, rifampicin resisten terdeteksi apabila delta CT max lebih dari 4.0. Nah, rifampicin resisten intermediate indeterminate apabila ditemukan dua kondisi sebagai kayak misalkan nilai CT pada probe melebihi nilai valid maksimal atau nilainya itu 0. Dan nilai CT pada probe yang paling awal muncul tuh lebih dari nilai CT valid yang maksimalnya. Dan juga delta CT maksimal cut atau off 4.0 tidak terdeteksi MTB apabila hanya terdapat satu atau tidak terdapatnya probe yang positif. Pemeriksaan ekspor MTB atau RIF sudah diatur secara otomatis sesuai dengan protokol kerja ekspor MTB RIF dan tidak dapat dimodifikasi oleh pengguna. Dan juga metode ekspor MTB RIF ini merupakan perkembangan alat diagnostik yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kuman Mycobacterium tuberculosis MTB secara otomatis dengan pemeriksaan molekuler dan juga dapat digunakan untuk mendeteksi resistensi MTB terhadap rifampicin. Dan untuk memperkuat fasilitas pengecekan melalui metode ini, kalangan luar itu telah mempersiapkan mesin tes cepat molekuler TC atau sering disebut dengan Rapid Molecular Diagnostic untuk mengkonfirmasi hasil tes swab hidung dan tenggorokan pasien yang terjerat penyakit tuberkulosis. Pemeriksaan TCM juga selama ini umumnya dikenal sebagai prosedur pemeriksaan pada pasien tuberkulosis. Pada kasus tuberkulosis, pemeriksaan TCM bisa menghasilkan akurasi 99%. 99% dan mesin TCM ini dapat memeriksa kuman pada dahak pasien untuk mengetahui apakah seseorang positif tuberkulosis atau tidak. Dan mesinnya juga ini Gen Expert MTB RIF untuk diagnosis tuberkulosis bakal dimodifikasi untuk memeriksa spesimen virus corona SARS coronavirus di ya. Dan juga keunggulan alatnya ini juga adalah kecepatannya dalam mengolah hasil COVID-19 setiap 45 menit. Satu mesin TCM dapat mendeteksi 4 sampel sekaligus hingga apabila mesin bekerja dalam 4 jam. Setiap hari satu mesin Gen Expert dapat memeriksa 96 sampel. Mesin ini juga dapat cukup banyak tersedia di seluruh Indonesia. Dan juga kelemahan dari alat ini itu dan pemeriksaan ini tuh adalah teknologi dan pemeriksaan yang masih dipegang oleh perusahaan swasta atau KP, sehingga kita harus membeli cartridge pemeriksa dari perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat tersebut. Lonjaknya juga kasus COVID-19 dahulu di Amerika Serikat kemungkinan besar akan membuat cartridge TCM ini belum banyak tersedia di Indonesia pada beberapa bulan ke depan. Selain itu belum ada penelitian mengenai keakuratan mesin TCM ini dalam mendeteksi virus COVID-19. Penelitian dari kuman tuberkulosis dan juga TCM ini memiliki kemampuan mendeteksi yang cukup setara dengan PCR. Ya mungkin sekian penjelasan dari saya tentang bagian dan praktikum mikrobiologi. Saya Dafar Rizky dengan stambus 11020210113 pamit mengundurkan diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau dalam mengucap suatu kalimat yang salah. Kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.